Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reni. Sebagai generasi yang lahir di era digital, kita hampir tidak bisa lepas dari internet. Mulai dari belanja online, bermain game, menggunakan media sosial, hingga melakukan transaksi. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui smartphone. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah semua transaksi yang kita lakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah? Atau justru tanpa kita sadari ada aktivitas yang mengandung unsur maisir, goror, dan riba, atau yang disingkat itu maghrib. Nah, banyak anak muda menganggap hal-hal seperti judi online, investasi yang menjanjikan, keuntungan instan, gacha dalam game, hingga penggunaan pinjaman berbunga sebagai sesuatu yang biasa. Padahal, jika tidak dipahami dengan baik, kebiasaan tersebut dapat membawa dampak buruk dari sisi keuangan maupun dalam pandangan Islam. Nah, melalui video ini yang bertemakan ancaman tersembunyi di era Gen Z. Nah, saya akan membahas bagaimana maisir, goror, dan riba hadir di tengah kehidupan Gen Z. Contoh-contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara menghindarinya agar aktivitas ekonomi yang kita lakukan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama, maisir atau perjudian. Maisir adalah aktivitas yang mengandalkan keberuntungan untuk memperoleh keuntungan tanpa usaha yang seimbang. Jika dulu perjudian identik dengan kartu atau dadu, sekarang bentuknya jauh lebih modern loh. Contoh yang sering terjadi di kalangan Gen Z adalah judi online, seperti taruhan sepak bola, slot online, atau taruhan melalui aplikasi. Banyak orang awalnya hanya mencoba dengan nominal kecil, misalnya 10.000 atau 20.000. Ketika menang, mereka merasa mudah mendapatkan uang sehingga terus bermain. Namun, ketika kalah, mereka justru mengejar kekalahan tersebut, hingga akhirnya kehilangan uang dalam jumlah besar. Contoh lainnya adalah beberapa fitur dalam game yang mengharuskan pemain membeli loot book, gacha, atau mystery box, menggunakan uang asli dengan harapan mendapatkan karakter atau item lengkap. Tidak semua sistem gacha otomatis termasuk maisir, tetapi jika seseorang mempertaruhkan uang demi peluang memperoleh hadiah berdasarkan keberuntungan semata, maka unsur maisir perlu diwaspadai. Selain itu, sekarang juga marak live streaming yang mengajak penonton mengikuti undian berbayar atau taruhan berkedok permainan. Padahal, jika ada unsur mempertaruhkan uang demi keuntungan berdasarkan keberuntungan, hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua, goror atau ketidakjelasan dalam transaksi. Goror berarti adanya ketidakpastian atau informasi yang tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Contohnya, yang sering ditemui adalah membeli barang di marketplace hanya karena foto yang menarik tanpa membaca deskripsi produk. Setelah barang datang, ternyata kualitasnya jauh berbeda dengan yang dijanjikan. Contoh lainnya adalah membeli akun game, followers media sosial, atau jasa digital dari penjual yang tidak jelas identitasnya. Setelah pembayaran dilakukan, akun tidak dikirim atau malah diblokir. Kasus lain yang sangat sering terjadi adalah investasi bodong. Di media sosial kita sering melihat iklan yang menjanjikan keuntungan hingga puluhan persen dalam waktu singkat dengan kalimat seperti modal hanya 100.000 bisa jadi 1 juta loh dalam seminggu. Namun, ketika ditanya bagaimana cara memperoleh keuntungan tersebut, penjelasannya tidak jelas. Inilah salah satu bentuk goror karena ada ketidakjelasan mengenai objek maupun mekanisme transaksinya. Oleh karena itu, sebelum membeli atau berinvestasi, kita harus memastikan bahwa informasi produk, harga, risiko, dan pihak yang menawarkan benar-benar jelas. Yang ketiga, riba. Riba adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Saat ini, contoh yang paling dekat dengan Gen Z adalah penggunaan pinjaman online ilegal dan pay later tanpa
perencanaan keuangan. Misalnya, seseorang ingin membeli ponsel terbaru agar tidak ketinggalan tren di media sosial. Karena belum memiliki uang, ia menggunakan layanan pay letter atau pinjaman online. Awalnya cicilan terlihat ringan, tetapi ketika terlambat membayar, muncul bunga dan denda yang terus bertambah hingga jumlah utangnya menjadi jauh lebih besar. Contoh lainnya adalah meminjam uang hanya untuk kebutuhan konsumtif, seperti membeli pakaian, tiket konser, atau liburan demi mengikuti gaya hidup teman-teman di media sosial. Akibatnya, seseorang terjebak dalam utang yang semakin sulit dilunasi. Islam mengajarkan agar kita hidup sesuai kemampuan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menghindari transaksi yang mengandung riba. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai Gen Z? Pertama, gunakan teknologi secara bijak dan jangan mudah tergiur dengan janji mendapatkan uang secara instan. Yang kedua, selalu periksa apakah transaksi yang kita lakukan jelas, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Nah, yang ketiga, biasakan menabung dan mengelola keuangan sejak dini agar tidak tergantung pada utang berbunga. Nah, yang keempat, jika ingin berinvestasi, pelajari terlebih dahulu produknya dan pilih investasi yang legal serta sesuai dengan prinsip syariah. Nah, teman-teman, Islam tidak melarang kita menjadi kaya atau mengikuti perkembangan teknologi loh. Yang dilarang adalah cara memperoleh harta yang tidak halal, mengandung ketidakjelasan, perjudian, atau riba. Oleh karena itu, sebagai Gen Z, kita harus menjadi generasi yang cerdas digital, cerdas finansial, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Nah, semoga dengan memahami maisir, goro, dan riba, kita dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan dan mampu menjadi generasi yang sukses, berkah, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.